atau siapa saja yang berpikir tentang kultur jaringan, udahlah hentikan tuh. Saya khawatir cuma ide begitu itu cuma ingin nyari proyek aja. Bibit porang tidak akan habis karena bibit porang tidak dimakan. Kata kuncinya di situ. Saya pikir Pak Raja ini yang saya sampaikan. Mohon maaf ya. Begini Pak Frans, ya, mohon izin. Seberapa besar dampaknya kultur jaringan ini untuk petani sebenarnya Pak? Mohon dijelaskan sedikit aja. Ya nanti kalau kultur jaringan itu udah saya pernah diskusi dengan ibu siapa di Universitas Brawijaya, kemudian di Universitas apa di Surabaya itu. Saya pernah berdiskusi bahwa itu kultur jaringan udah pernah dicoba di Nganjuk, sampai sekarang umbinya tidak besar-besar Pak. Bisa tumbuh itu kultur jaringan, cuman umbinya tidak besar-besar sampai sekarang. Satu mungkin ya mungkin Tuhan menciptakan porang itu memang karena bibitnya tidak dimakan, ya kita tidak usah bikin kultur-kulturan. Ya kulturnya begitu itu. Petani akan rugi ya kalau misalnya kultur jaringan itu ada. Nah, sertifikasinya Pak Hartoyo tadi itu bagaimana? Padahal itu merintis, saya tahu tuh Pak Hartoyo dan kawan-kawan di Madiun itu merintis porang dari zaman Pak Hadiskan itu luar biasa anunya. Ya sekarang ini kita melihat porang itu seperti mainan karena sudah booming gitu ya. Sudah masuk ke pasar internasional. Ya kemudian perjuangan teman-teman petani yang mengembangkan porang itu sampai berdarah-darah kan sayang ya. Jadi samping itu yang kata kuncinya tadi itulah. Bibit porang itu tidak dimakan. Jadi tidak usah khawatir bibit akan habis. Bisa sedikit saya bantu share Pak mengenai kultur jaringan, Pak Frans. Ya, boleh. Mari silakan. Jadi ini saya sedikit share tentang cara penanaman porang di Jepang dan di China. Kalau yang kultur jaringan saya tahu yang pernah mencoba itu adalah Jepang. Karena memang Jepang pengalaman menanam umbinya itu sampai hampir 500 tahun. Mendekati 500 tahun. Jadi mereka membuat modifikasi bibit sedemikian rupa sampai bisa menghasilkan panen yang maksimal, sampai saya bilang 10% tersebut. Padahal Cina sendiri secara tradisional 7%. Cuman saya bukan bilang kultur jaringan atau gimana, cuman yang saya bilang kalau mau mendapat kultur jaringan, yang susah itu adalah cara penanamannya, bukan cara membuat kultur jaringan atau bibit. Ya mungkin bibitnya bisa mendapat dengan jumlah besar dan banyak, tapi kualitas bibit dari kultur jaringan itu diperlukan lahan yang steril. Mungkin bapak-bapak di sini nggak mengerti maksudnya lahan steril itu apa. Kalau di Jepang, sebagian besar tanaman yang di daerah Gunma, tempatnya porang terbesar di Jepang, setiap kali mereka menanam, tanahnya itu disterilin dulu. Bebas dari hama, bebas dari bakteri, bebas dari segala macam mineral-mineral yang tidak diperlukan untuk bibit kultur jaringan tersebut. Jadi sekali tanam untuk menghasilkan bibit, misalnya kita menanam 1000, menghasilkan 1000, itu perlu media tanah yang steril. Sama dengan media kultur jaringan tersebut. Bapak mungkin yang sudah pengalaman menanam porang di mana-mana bisa saja. Apakah tanah di Indonesia itu semua bisa dipukul rata sifatnya? Jadi ada kemungkinan tipe tanah A bisa cocok dengan kultur jaringan dan tipe tanah B beda dan lain. Jadi susahnya untuk menanam kultur jaringan itu di situ mungkin menurut saya di masa depan. Kalau Indonesia masa depan bisa menanam selevel Jepang, setiap kali menanam tanahnya disterilkan. Terus maksudnya tanah yang punya zat-zat yang sebelumnya, bekas tanaman sebelumnya bisa dinolkan dulu semua, terus ditanam dengan tipe bibit yang bisa dibilang dibuat dengan kultur jaringan tersebut. Itu mungkin bisa kultur jaringan. Mungkin kalau di sini banyak pengalaman, misalnya Pak Hartoyo juga pengalaman bibit, tanam bibit atau apa. Apakah
pertanyaan saya paling simpel saja. Apakah bibit yang keluar dari tanaman porang yang di tempatnya Bapak, misalnya Bapak nanam 10 bibit atau 10 kata, apakah semua 10 itu tumbuh semua? Kan sebagus mungkin paling 80% tumbuh. Jadi misalnya 10 tanam 10, 8 tumbuh, 2 tidak tumbuh. Itu adalah seleksi alam yang dilakukan di daerah tersebut terhadap bibit-bibit yang Bapak miliki. Seleksi alam di Indonesia itu sangat kuat. Jadi ubi yang di Indonesia itu harus memiliki ubi yang kuat untuk bisa tumbuh. Saya pernah Ambiko kira-kira kalau tidak salah kita 15 tahun lalu pernah membeli bibit dari Jepang 10 kilo. Bibit ini adalah bibit-bibit yang dikembangkan mungkin di semikultur jaringan pada saat itu. Kita mencoba menanam di Jawa Timur. Dari 10 kilo yang bibit menghasilkan cuma berhasil 2 kilo. Itu pun tidak bisa besar. Setelah diteliti sedemikian panjang alasannya adalah bibit-bibit yang dibawa itu, ya maaf kalau kata-katanya lebih gampang gitu, terlalu manja untuk alam Indonesia. Alam Indonesia diperlukan bibit yang benar-benar tumbuh dari ibu bapaknya yang tumbuh di tempat itu sendiri gitu. Jadi mungkin itu bisa bantuan, bukannya mungkin masa depan Indonesia diperlukan kultur jaringan kalau kita sudah develop dan para petani sudah bisa mengelola tanahnya sampai selevel Jepang, sampai tanah itu bisa disterilkan dan lain-lain. Mungkin kultur jaringan di masa depan bisa dikembangkan. Tapi sekarang, maaf saya harus bilang penelitian di Indonesia sendiri terhadap kualitas tanahnya itu apakah cocok dengan porang dan lain itu belum sampai selevel itu. Di Jepang sendiri untuk menanam tanah itu semua disterilkan setiap kali tanam. Jadi istilahnya boleh dikembangkan, tapi bukan menjadi pilihan utama. Mungkin menurut saya 10 tahun, 20 tahun ke depan masih belum Indonesia. Karena Indonesia harus mengerti tanahnya yang ditanam itu sifatnya apa, pH-nya berapa, bakteri apa, mineralnya apa, semua itu harus benar-benar dipelajari dengan cara. Baru dibuat kultur jaringan di mana bibit itu dibuat di tempat yang steril untuk mengembangkan bibit itu. Jadi bibit yang dikembangkan di tempat yang sangat enak tiba-tiba dilempar ke alam di Indonesia yang bisa dibilang alam yang semi dengan alami, kebanyakan bibit itu akan tidak kuat untuk tumbuh di tempatnya itu. Jadi mungkin kultur jaringan itu perlu dipikir lebih panjang lagi untuk masa depan. Mungkin bisa mendapatkan bibit yang murah mungkin kan. Tapi apakah bibit murah itu cocok dengan tanah? Bisa dipul, tanahnya Indonesia bisa dipul rata semua. Itu perlu dipertimbangkan itu mungkin Pak Frans, saya bantu mungkin pemikirannya. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya. Supaya kita alam